Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mary. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali di kelas yang sama, yaitu kelas ekonomi, tetapi dengan bab yang berbeda ya. Karena selama 2 minggu kemarin kita tidak bertemu, mungkin karena kemarin ada gangguan sinyal, sehingga minggu kemarin saya tidak bisa masuk kelas. Nah, akhirnya malam ini kita dipertemukan kembali pada bab selanjutnya, yaitu mengenai kurva permintaan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini akan bermanfaat bagi kita di masa sekarang maupun yang akan datang. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya Mbak Mary, saya juga rasanya senang, sudah lama 2 minggu tidak bisa bertemu ya. Oke, selamat malam Bunda Farid. Kita malam hari ini mempelajari mengenai kurva permintaan. Sebelum saya menjelaskan mengenai kurva permintaan, 2 minggu yang lalu kalau kita belajar permintaan, maka kita melihat dari sisi penjual atau pembeli. Oke, waalaikumsalam Bunda Farid. Mbak Mary sama Bunda Farid masih ingat kalau kita belajar permintaan, kita melihat dari sisi pembeli atau penjual? Oke, Mbak Mary sama Bunda Farid. Mbak Mary masih ingat dari sisi mana kita melihat kalau kita belajar permintaan? Iya, pembeli ya. Nah, alhamdulillah satu persatu mulai masuk teman-teman kita. Oke, Mbak Mary sama Bunda Farid ya, semuanya benar, yaitu kita melihat dari sisi pembeli. Sehingga kemarin di hukum permintaan, jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya ya, ini jika harganya itu tinggi, maka permintaan terhadap barang di sini, barang yang yang dicontohkan adalah beras. Nah, apabila harga beras itu tinggi, di sini sekitar 2.700, maka jumlah beras yang diminta hanya sebesar 50 kg. Tetapi di sini misalnya harga beras itu turun karena musim panen telah tiba ya. Karena musim panen telah tiba, sehingga petani-petani semuanya yang ada di Indonesia itu sedang panen raya, sehingga barang beras yang tersedia di pasar itu banyak, maka membuat harga beras itu menjadi turun. Nah, karena harga beras menjadi turun, maka jumlah beras yang diminta oleh pembeli itu semakin banyak. Sehingga apa? Kalau berpikir pembeli ya, kalau melihat pembeli itu rasionalnya, jika kita membeli barangnya banyak, apabila harga barang yang ada di pasaran itu rendah atau murah, terjangkau. Beda lagi kalau kita membeli barang ataupun menikmati jasa, jika harganya mahal, jika harganya tinggi, maka kita akan mengurangi konsumsi kita. Iya Mbak Mary ya. Apabila murah, kita sebagai pembeli akan lebih semangat untuk membeli barang atau menikmati jasa itu dalam jumlah yang banyak. Sehingga di sini kurva permintaan itu menunjukkan dari kiri atas ke kanan bawah. Karena apa? Karena tadi sesuai dengan hukum permintaan, jika harganya naik,
maka jumlah barang dan jasa yang diminta itu sedikit. Tetapi kalau harga barangnya itu murah, rendah, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik, ya, atau jumlah barang yang diminta itu semakin banyak. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi pembeli. Nanti kita juga akan melihat dari sisi penjual, apakah sama dengan permintaan. Nah, nanti kita akan bahas di penawaran. Oke, Mbak Aisyah, Waalaikumsalam. Kayaknya rasanya Mbak Aisyah sudah lama banget tidak masuk kelas ya. Mungkin karena kesibukan, sehingga malam hari ini alhamdulillah dipertemukan kembali. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pergeseran kurva permintaan. Loh, Mbak Aisyah. Oh, Mbak Aisyah murid baru ya. Oke, maaf. Karena kayaknya semester kemarin ada ya yang namanya Mbak Aisyah, jadi teringat. Oke, selamat datang ya, selamat mengikuti pelajaran ekonomi Mbak Aisyah. Oke, kita lanjut kembali. Mengenai pergeseran kurva permintaan. Oh iya ya Mbak Mary. Mbak Aini, lah ini Mbak Aisyah ya, mirip-mirip Anya ya. Nggak apa-apa, oke. Maaf ya Mbak Aisyah ya, kirain sudah semester kemarin, ternyata beda lagi. Oke, terima kasih Mbak Mary ya. Iya Mbak Aini ya, ini Mbak Aini sudah lama kayaknya nggak masuk kelas. Oke, kita lanjut lagi mengenai pergeseran kurva permintaan. Iya, yuk kita belajar sama-sama ya Mbak Aisyah di sini. Ini Mbak Mary, nih. Kemudian Mbak Luciana, kalau Bunda Farid mungkin baru. Mbak Luciana sama Mbak Mary ini, nah ini sama Princess Fenty ya, sama Princess Fenty ini murid lama. Nah ya. Oke, Mbak Cynthia, Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Cynthia. Oke, kita lanjut ke pergeseran kurva permintaan. Di sini kurva permintaan itu digambarkan dengan anggapan ceteris paribus. Masih ingatkah apa artinya? Yaitu jika faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan akan mengalami pergeseran. Nah, kemarin faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga itu ada kemarin apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Misalnya kemarin ini anggapan di masa yang akan datang itu harganya berubah. Nah, anggapan harga di masa yang akan datang. Nah, apabila anggapan di masa yang akan datang itu harganya lebih murah, maka nanti di masa yang akan datang jumlah permintaan akan menjadi banyak. Nah, di sini akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan. Sehingga di sini kurva permintaan juga akan mengalami pergeseran. Oke, di sini dicontohkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga itu sendiri. Nah, oke. Selain harga itu sendiri, kemarin faktor yang mempengaruhi permintaan salah satunya adalah harga barang lain. Nah, kemarin harga barang lain itu ada dua, yaitu barang komplementer sama barang substitusi. Nah, saya yakin teman-teman masih ingat ya, kalau barang komplementer berarti barang itu saling melengkapi antara satu barang dengan barang yang lain. Kalau barang substitusi berarti mempunyai fungsi yang sama, sehingga keduanya adalah saling menggantikan. Nah, itu salah satu contoh faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini tadi pergeseran kurva permintaan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perubahan harga. Nah, di sini jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Maka kurva akan bergeser ke kiri. Nah, kita buktikan ya. Nah, di sini. Nah, jika harga barang misalkan di sini adalah D1-nya yang di tengah,
tadi, jika harga barang naik, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Kita kembali ke slide sebelumnya. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang, maka kurva akan bergeser ke kiri. Kita buktikan dengan kurva. Nah, misalkan di 2 ini adalah awal-awal menggambarkan permintaan. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan yaitu dipengaruhi oleh harga. Jika harga naik yang semula 300 sehingga naik menjadi 400 dari 300 menjadi 400, maka mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kalau harga barang itu 300, maka jumlah barang yang diminta itu sebesar 500. Kalau kita sebagai pembeli itu menginginkan harga yang lebih murah, tetapi kenyataannya yang ada di pasar itu mengalami kenaikan 100, misalnya 100.000. Nah, di sini dari 300 menjadi 400 akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta, sehingga jumlah barang yang diminta turun 100. Nah, sesuai dengan kondisi sebelumnya tadi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, sehingga kurva bergeser ke kiri. Ini dari harga 300 karena mengalami kenaikan 100 menjadi 400, maka kurva bergeser ke kiri. Nah, kalau tadi yang sebelumnya saya tampilkan ini, jika harga turun maka jumlah permintaan akan naik sehingga kurva bergeser ke kanan. Nah, kita buktikan dengan kurva. Nah, kalau sebelumnya tadi harga barang yang ada di pasar itu 300, sehingga karena ini sedang panen raya sehingga barangnya itu banyak yang ada di pasaran, maka menyebabkan harga di pasaran suatu barang turun 100 menjadi 200. Maka dengan harga 200 karena harganya lebih murah sehingga bisa mempengaruhi jumlah barang yang diminta itu semakin banyak, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan karena adanya perubahan harga yang semula 300 menjadi 200 karena harganya murah. Kalau kita sebagai pembeli, kita akan mencari harga yang lebih murah sehingga nanti barang yang kita beli itu semakin banyak. Sehingga di sini kurva permintaannya bergeser ke kanan. Oke, waalaikumsalam Mas Anto sama Mbak Fati. Ini Mbak Fati murid baru kah? Wah, alhamdulillah ya, malam hari ini muridnya yang baru banyak. Sehingga kita mendapatkan teman yang lebih banyak lagi. Nah, waalaikumsalam Mbak Eni. Ini umurnya panjang ya karena tadi baru saya omongkan dengan Mbak Mary ya. Sudah lama Mbak Eni tidak berjumpa dengan kita semua. Iya Mbak Mary, panjang umur nih Mbak Eni, baru diomongkan muncul. Oke, sampai sini teman-teman tadi yang mengikuti dari awal sudah pahamkah? Atau ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingungkah dengan pergeseran kurva permintaan tadi? Maka sudah paham semuanya teman-teman? Oke ya. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke bab berikutnya yaitu bab penawaran. Nah, kemarin ya Mas Anto masih bingung antara permintaan dengan penawaran. Kalau kemarin permintaan itu kita melihatnya dari sisi pembeli, kalau penawaran kita melihatnya dari sisi penjual. Nah, sehingga kemarin Mas Anto itu kan kalau misalnya harganya tinggi itu bagi pembeli nanti akan
meningkatkan jumlah barangnya yang dijual. Iya, karena apa? Kalau kita kalau kita melihat dari sisi penawaran. Kalau kita melihat dari sisi penawaran, maka kita melihat penjualnya. Waalaikumsalam. Ini Mas atau Mbak? Mas Karnat atau Mbak Karnat? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Kalau kemarin jumlah barang yang diminta, sekarang jumlah barang dan jasa yang dijual. Sehingga kalau penawaran itu kita melihat dari sisi penjual, ya. Di sini jumlah penawaran sebagai akibat adanya permintaan, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Ya, berarti barang yang kita jual itu sebagai akibat adanya permintaan dari pembeli, sehingga penawaran ini itu sebagai akibat dari permintaan. Nah, maka pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang sekarang ini perkembangannya sangat luar biasa, investasi-investasi yang ditanamkan, orang-orang yang mempunyai modal yang banyak di Indonesia itu sangat luar biasa. Hal ini salah satu menguntungkan negara kita karena apa? Dengan adanya investasi, dengan adanya usaha yang berkembang di Indonesia bisa membantu pemerintah negara Indonesia untuk mengurangi pengangguran. Nah, di sini dengan adanya jumlah penawaran yang semakin banyak itu sebagai akibat adanya permintaan. Nah, kemarin salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah banyaknya jumlah penduduk. Nah, kita tahu bahwa jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Nah, kalau penduduk kita semakin banyak, maka permintaan terhadap barang dan jasa kita juga akan semakin banyak. Kalau misalnya tidak ada penjual, maka kebutuhan kita tidak bisa terpenuhi. Karena apa? Karena tidak ada barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga di sini dengan adanya penawaran itu sebagai akibat adanya permintaan. Nah, berarti dari jumlah barang yang disediakan oleh penjual itu adanya permintaan dari pembeli, sehingga antara pembeli dengan penjual itu kedua-duanya saling membutuhkan. Kalau misalnya penjual tidak ada pembeli, nah siapa yang mau membeli? Nah, penjual memperoleh keuntungan dari mana? Sebaliknya, misalkan kalau ada pembeli tidak ada penjual, dari mana kebutuhan pembeli itu terpenuhi kalau misalnya dari penjual tidak menyediakan. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi, maksudnya antara penawaran dengan permintaan itu keduanya tidak bisa dipisahkan, dua-duanya saling melengkapi. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini hukum penawaran. Oke. Hukum penawaran itu terbalik dengan hukum permintaan, ya. Di sini apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat, bertambah. Kalau hukum permintaan kemarin, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Tetapi kalau di hukum penawaran itu sebaliknya. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu berkurang. Karena apa? Kalau kita, ya, kalau bahasan ini berarti kita diumpamakan sebagai penjual. Kalau kita sebagai penjual, itu kan kita berpikir kalau misalnya harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan, maka membuat semangat
para penjual untuk memproduksi. Karena apa? Karena di situ ada motif untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sehingga di sini di hukum penawaran itu jika harga naik maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan itu meningkat, bertambah. Seperti yang dikemukakan oleh Mas Anto minggu yang lalu. Nah, kalau misalnya harganya naik itu membuat semangat oleh penjual untuk menjual barang dan jasa. Karena apa? Karena di situ dengan harganya naik maka ada ini kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Oke, itu ya. Ya, selamat malam Mbak Fitri. Nah, di sini hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang, ya. Maksudnya Oke, selamat malam Mbak Fitri sama Mas Dian. Mbak Dian atau Mas? Oke, di sini maksudnya berbanding lurus itu kalau harga naik maka barang ditawarkan naik. Nah, ini maksudnya adalah berbanding lurus. Jika harga barang turun maka jumlah yang ditawarkan juga turun. Nah, sehingga di sini hukum penawaran itu berbanding lurus dengan harga barang. Maksudnya kalau jika barang itu naik maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik. Jika harga barang dan jasa itu turun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga turun. Nah, di sini sama ya, ceteris paribus, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dianggap selain harga dianggap tetap. Oke. Kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, ini kalau kemarin belajar faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, oke, enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Mbak Mary, Mbak Umi sama Mbak Itawi ya. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya, jumlah barang yang ditawarkan. Di sini adalah biaya produksi. Biaya produksi itu termasuk input karena salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Nah, di sini salah satu faktornya yaitu biaya produksi itu sebagai input. Tinggi rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Ini kelas 10 semester 2 Mbak Fitri ya. Kelas 10 semester 2. Nah, berarti Mbak Fitri mengikuti semester 2. Kemarin berarti Mbak Fitri belum mengikuti semester 1. Oke. Saya jelaskan kembali di sini ya. Biaya produksi itu akan mempengaruhi harga jual. Oke, sama-sama Mbak Fitri. Kalau misalnya biaya produksinya tinggi, menurut teman-teman harga jualnya nanti tinggi atau rendah? Oke, teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya biaya produksinya tinggi, maka bisa mempengaruhi harga jualnya. Oke, tinggi. Iya, terima kasih. Nah, selamat malam Mbak Indri. Kalau biaya produksinya tinggi, maka akan mempengaruhi harga jual. Oke, teman-teman bisa memberikan contoh salah satu faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Tadi kalau biaya produksinya tinggi akan mempengaruhi harga jual. Harga jualnya juga tinggi. Nah, teman-teman ada yang bisa memberikan contoh biaya produksi itu contohnya seperti apa? Karena di sini adalah berbicara produksi, karena kita melihatnya penjual mempengaruhi harga jual. Nah, oke, terima kasih Bunda Farid. Iya, bahan baku. Kalau misalnya di sini bahan baku dicontohkan saja sekarang ini misalnya yang mahal adalah
nih kain misalnya ya. Misalnya kain, biaya produksinya kain ya, bahan baku kain itu mahal, maka nanti akan mempengaruhi harga jual pakaian. Nah, oke Mbak Mary, oke gas. Misalnya gas. Gas di sini di lapangan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kan harganya mahal. Wah, apalagi kalau di masyarakat sekarang ini gas itu langka. Biasanya saat 3 tabung 3 kilogram harganya berkisar antara 18.000, kalau memasuki langka ya itu bisa harganya 20.000 ke atas. Nah, di sini kalau misalnya produsen-produsen ya, produsen itu berarti pihak yang menghasilkan barang, produsen-produsen yang tergantung pada gas nanti akan berpengaruh terhadap harga jualnya. Iya, Mas Anto sama Mbak Mary. Ya, BBM, gas itu akan mempengaruhi harga jual karena termasuk biaya produksi yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga jual. Harganya juga akan mengalami kenaikan. Tanpa adanya gas, tanpa adanya BBM, maka produk tidak akan pernah dihasilkan karena semuanya bergantung pada gas ataupun BBM. Produk dalam bentuk jadi tanpa adanya bahan bakar minyak, maka produk yang jadi itu tidak bisa tersalurkan ke konsumen karena tergantung pada BBM ya, pada transportasi yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, oke, terima kasih Mbak Fati. Ini Mbak Fati bertanya, kalau barang sedikit tetapi pembeli banyak, maka nanti akibatnya bagaimana? Oke, teman-teman ada yang tahu, ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Fatih? Kalau barangnya sedikit, tetapi kalau barangnya sedikit, tetapi pembelinya banyak gimana? Nah, nanti akan menimbulkan harga barang itu menjadi mahal. Iya, Bunda Farid. Karena apa? Karena dengan barang yang tersedia itu sedikit tetapi pembelinya banyak, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut menjadi mahal. Karena apa? Karena semua semua pembeli itu membutuhkan. Tetapi barang yang tersedia di pasar itu sedikit, ya nanti akibatnya harganya mahal. Ini yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi sekarang ini sudah langka itu adalah minyak tanah. Nah, dulu ya sebelum ada gas itu kan banyak masyarakat yang membutuhkan minyak tanah. Tetapi di lapangan ya, minyak tanah itu semakin langka, semakin sedikit minyak tanah yang tersedia di masyarakat, padahal semua masyarakat itu membutuhkan. Nah, akibatnya minyak tanah harganya mengalami kenaikan. Nah, sekarang ini minyak tanah sudah langka. Karena apa? Karena ini biaya untuk memproduksinya mahal. Sehingga digantikan yang sama-sama fungsinya sama ya, fungsinya sama, maka minyak tanah digantikan oleh gas yang sama-sama fungsinya adalah untuk memasak atau untuk menghasilkan suatu produk. Itu ya tadi ya Mbak 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 Fatih ya, Mbak Fatih. Pengaruhnya apabila barangnya yang tersedia di pasar itu sedikit tetapi masyarakat yang membutuhkan banyak, nanti akan berakibat pada mahalnya harga barang tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Iya, Bunda Farid, substitusi minyak tanah dengan gas karena sekarang
minyak tanah sudah langka, sudah tidak ada, sulit dicari, maka sebagai penggantinya, sebagai substitusinya adalah dialihkan kepada gas. Oh, Mas Fatih. Oke, terima kasih Mas Dian. Mas Dian atau Mbak Dian. Oke, terima kasih. Tak kirain Mbak. Nah, di sini selanjutnya karena naiknya harga jual maka akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Oke, yang kedua. Oh, berarti Mas Anto, Mas Dian, sama Mas Fatih. Oke, masnya ada 3. Berarti kelas kita semakin lengkap. Kalau dulu kan cewek-cewek semua, sekarang ada cowoknya, sehingga kelas kita lengkap. Oke ya. Kita lanjut ke teknologi. Nah, teknologi. Karena kita berbicara penjual, kita berbicara produsen adalah pihak yang menghasilkan barang, maka ada campur tangan teknologi di sini. Apalagi sekarang perkembangan teknologi semakin luar biasa peranannya untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini adalah pengaruh teknologi. Canggih tidaknya teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Semakin canggih teknologi, produktivitas semakin besar sehingga harga menjadi murah, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Oke, selamat malam Mbak Ica. Nah, di sini ya, semakin tinggi teknologi akan mempengaruhi produktivitas. Benar ya? Karena apa? Karena semakin canggih teknologi, yang namanya teknologi itu kan tidak terbatas pada tenaga ya. Tenaganya manusia yang dibutuhkan sedikit tetapi bisa menghasilkan barang yang sangat banyak. Sehingga dengan bantuan teknologi akan meningkatkan produktivitas yang semakin besar sehingga bisa menurunkan biaya produksi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Karena apa? Karena dengan bantuan teknologi sekali dalam satu waktu bisa menghasilkan produk yang sangat banyak. Makanya di sini bisa meningkatkan produktivitas yang semakin besar. Produk yang dihasilkan semakin besar sehingga di sini harga barang itu murah, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat karena tadi semakin tinggi teknologi, semakin canggih teknologi, maka bisa menghasilkan produk yang sangat banyak sehingga bisa meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Sampai sini teman-teman paham antara biaya produksi dengan teknologi? Ini jumlah barang yang ditawarkan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Tadi biaya produksi, semakin mahal biaya produksi maka jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit ya. Karena apa? Biaya produksi nanti akan mempengaruhi harga jual. Kalau biaya produksinya mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan berkurang. Karena bisa mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Nah, yang ada di lapangan kalau kita misalnya sebagai pembeli, sebagai penjual ya, maaf. Kalau kita sebagai penjual, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja gas. Kalau gas itu mahal, kita sebagai penjual yang masih ranahnya penjual kecil ya, ranahnya masih penjual pedagang kaki lima, kalau harga gasnya itu mahal maka nanti bisa mempengaruhi jumlah barang yang
hasilkan, barang yang ditawarkan akan semakin sedikit karena bisa berpengaruh terhadap biaya produksi. Oke ya, paham? Kalau paham kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini adalah harapan keuntungan. Harapan keuntungan kalau misalnya di masa yang akan datang keuntungan yang diperoleh itu banyak, maka jumlah barang yang ditawarkan banyak atau sedikit, teman-teman? Kalau harapan keuntungan di masa yang akan datang itu meningkat karena semua orang itu membutuhkan, maka jumlah barang yang ditawarkan bagaimana? Banyak atau sedikit? Iya, banyak. Oke, terima kasih Mbak Mary. Karena apa? Karena kalau ada harapan di masa yang akan datang itu memperoleh keuntungan yang banyak, maka dia atau penjual itu menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Karena manusia atau masyarakat itu banyak yang membutuhkan, sehingga barang yang diproduksi itu juga meningkat atau banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian yang D ya, harapan harga di masa yang akan datang. Bagi produsen yang mampu menahan barang untuk dijual pada saat harga dianggap lebih menguntungkan, maka produsen akan menahan barang sehingga mempengaruhi jumlah penawaran. Nah, di sini harapan harga masa yang akan datang, kalau misalnya di masa yang akan datang itu harapannya harganya tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Tetapi kalau harapan kita di masa yang akan datang itu harganya turun, mungkin saja ya banyak penjual-penjual yang menjual barang. Oke, selamat malam Mbak Sofi. Nah, di sini saya ulangi kembali, harapan harga di masa yang akan datang itu misalkan harganya itu mengalami kenaikan, maka akan membuat semangat oleh para produsen untuk menghasilkan barang yang lebih banyak, sehingga ada harapan untuk memperoleh keuntungan. Tetapi misalnya banyak pedagang-pedagang yang menghasilkan barang yang sama, ya, menghasilkan barang yang sama sehingga nanti harga barang yang ditawarkan itu murah. Nah, bisa membuat jumlah barang yang ditawarkan itu semakin sedikit. Karena apa? Jumlah barang yang ditawarkan di pasaran itu semakin banyak. Contohnya saja misalnya kalau ada banyak pesaing-pesaing dagangan kita ya, pesaing-pesaing yang menghasilkan produk yang sama dengan kita. Nah, maka membuat harga barang yang kita jual nanti akan berubah harganya. Harga yang kita tawarkan akan lebih rendah. Karena apa? Karena banyak jumlah barang yang ada di pasaran itu yang sama-sama dijual. Iya, Mas Anto, banyak saingan. Karena apa? Menjual produk atau barang yang hampir sama dengan kita, jumlahnya banyak, maka bisa berdampak pada harga barang yang kita tawarkan. Sehingga harga barang yang kita tawarkan akan lebih murah karena jumlah barang yang ditawarkan di pasaran itu semakin banyak. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, di sini kurva penawaran. Kalau kurva permintaan tadi bergeser dari kiri atas ke kanan bawah, sekarang kita lihat di kurva penawaran. Dari manakah kurva penawaran itu bergerak? Nah, di sini ada tabel penawaran tadi sesuai dengan hukum permintaan. Jika harganya rendah, di sini misalnya Rp100, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 200 unit. Tetapi kalau harga suatu barang itu mengalami kenaikan sebanyak 500, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak.
karena di situ ada harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga membuat semangat oleh para produsen ataupun penjual untuk menawarkan jumlah barang atau jasa. Sehingga di sini sesuai dengan hukum permintaan tadi, jika harga barangnya rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah sedikit. Tetapi sebaliknya, jika harga barang mengalami kenaikan dari 100 menjadi 500, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan juga. Nah, itu penawaran yang hukumnya tadi berbanding lurus. Maksudnya lurus, kalau jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Jika harga barang yang ditawarkan itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Itu namanya berbanding lurus. Oke, kita lihat di tabel penawaran. Nah, kita bandingkan tadi, kalau misalnya di kurva permintaan itu bergeser dari kiri atas ke kanan bawah, tetapi kalau di kurva penawaran kita melihat dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Waalaikumsalam Mbak Nur. Nah, di sini tadi diumpamakan, kalau misalnya harganya 100, maka jumlah barang ditawarkan sebanyak 200. Kalau mengalami kenaikan misalnya 300, maka jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 400. Sehingga di kurva penawaran itu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau di kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sesuai dengan hukum penawaran tadi. Sampai sini teman-teman bingung atau paham? Kalau paham, kita lanjut kembali. Lanjut. Oke. Nah, di sini juga seperti kurva permintaan tadi, yaitu kurva penawaran bergeser. Nah, kita lihat pergeserannya seperti apakah? Nah, oke. Di sini saya umpamakan kurva penawarannya yang pertama adalah S2. S2 maksudnya S itu supply itu penawaran. Penawarannya di posisi kedua. Kalau misalnya harga barang yang ditawarkan itu 300, maka jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 400. Nah, di sini itu harga barang mengalami penurunan. Oke Mbak Eni, yang tadi adalah permintaan. Oke, enggak apa-apa Mbak Eni. Yang kita bahas sebelumnya adalah permintaan. Sekarang kita membahas penawaran. Nah, di sini misalkan awal titiknya adalah di 300, ya. Di 300, apabila harga barangnya 300, maka jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 400. Tetapi di sini ada penurunan harga sebanyak 200. Sebanyak 200, maka jumlah barang yang ditawarkan di sini di tengah-tengah berarti sebanyak 250. Karena mengalami penurunan, harga menjadi turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Karena sesuai dengan hukum penawaran tadi, jika harga barang dan jasanya itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Yang semula harganya 300, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 400. Kalau harganya turun menjadi 200, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun sebanyak 250. Oke Mbak Eni, oke kita perhatikan ya, ini Mbak Eni ingin melihat di kurva permintaan. Tadi kalau penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas, sekarang lihat di kurva permintaan. Oke, ini ya.
Nah, di sini ya, Mbak ini tadi kalau tadi dari kiri bawah ke kanan atas, kalau permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, waalaikumsalam Mbak Rate. Kalau teori yang tadi, kalau kita berbicara, oh ini kurva penawaran. Ini kurva permintaan ya teman-teman. D itu demand itu permintaan. Kalau teori yang tadi, kalau ini permintaan berarti hukum permintaan. Kalau di penawaran namanya hukum penawaran. Nah, di sini hukum penawaran dari harga barang yang ditawarkan itu sedikit, maka jumlah barang ditawarkan juga sedikit. Jika barangnya mengalami kenaikan, maka jumlah barang ditawarkan juga akan naik. Nah, itu bedanya antara hukum permintaan dengan hukum penawaran. Kalau hukum permintaan kita melihat dari sisi pembeli, kalau hukum penawaran kita melihatnya dari sisi penjual. Oke, itu ya Mbak ini. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan Mbak ini? Sudah pahamkah atau masih bingung antara permintaan dengan penawaran? Oke, teori kurva penawaran. Oke. Kita kembali ke kurva penawaran. Ini Mbak ini masih bingung. Oke, di sini. Nah, teori kurva penawaran itu kita melihat terlebih dahulu adalah hukum penawaran ya. Nah, ini hukum penawaran jika harganya naik yang adalah yang mana ya? Sebentar. Ini Mbak ini. Oke, di sini ya. Misalnya ini kan kurva penawaran, ini kurva penawaran. Kurva penawaran itu menggambarkan dari hukum penawaran tadi sebelumnya. Oke, sebelumnya. Inikah Mbak ini? Oke, tidak apa-apa, bukan. Oke, Mbak Luna karena tadi mengikuti dari tengah sehingga tidak paham. Di sini, ini Mbak ini. Oh ya, oke. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik pada tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke ya. Sementara Mbak ini kita pahami dulu dan teman-teman yang lain ya. Garis yang menghubungkan titik pada tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Maksudnya kita kembali ke ini titik ya. Titik yang menghubungkan harga barang, ini yang vertikal ini harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini ada titik-titiknya di sini nih. Nah, titik-titik di sini itu menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kalau harga barangnya sedikit, maka jumlah barang ditawarkan juga sedikit. Kalau harga barangnya mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami kenaikan. Sehingga kurva penawaran bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, sementara ini Mbak ini paham garis yang menghubungkan antara titik harga yang berada di garis vertikal itu harga barang yang ditawarkan. Di sisi horizontal itu jumlah barang yang ditawarkan.
Sehingga di sini dihubungkan kurva penawaran, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Sampai sini Mbak Aini paham atau masih bingung kah? Nanti saya jelaskan lagi yang pengertiannya tadi. Oke, sementara ini Mbak Aini paham dan teman-teman yang lain maksudnya. Oke, Mbak Aini. Sebelum saya lanjut lagi, saya menuntaskan kebingungannya Mbak Aini. Ya, Mas Anto sudah paham, alhamdulillah. Oke, sekarang Mbak Aini tadi yang masih bingung, sudah paham atau masih bingung kah? Oke, sebentar, kita tunggu Mbak Aini sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, Mbak Aini paham ya. Nah, kita kembali ke tadi yang masih dibingungi oleh Mbak Aini. Nah, di sini kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, tadi Mbak ini saya jelaskan kalau harganya itu rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit. Jika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga mengalami kenaikan, sehingga kurvanya menunjuk dari kiri bawah ke kanan atas. Itu maksud dari pengertian kurva penawaran tadi. Oke, itu ya Mbak Aini. Kita lanjut ke pergeseran kurva penawaran. Di sini pergeserannya jika harga barang itu naik, maka kurva bergeser ke kanan. Oke, kita pahami dulu, jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Kita melihat di pergeseran kurva penawaran. Nah, di sini mula-mula harga barang itu 300 ya. Harga barang 300 sehingga jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 400. Karena tadi kondisi bahwa jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah. Nah, di sini jika harga naik dari 300 menjadi 400, maka kurva akan bergeser ke kanan. Di sini dibuktikan bahwa dari harga 300 ke 400 itu menunjukkan jumlah bar yang ditawarkan dari 400 ke 600. Sehingga kurva bergeser dari kiri di sini S2 ke S3, yaitu bergeser ke kanan sebagai akibat adanya kenaikan harga barang, maka berdampak pada jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang sehingga bergeser ke kiri. Nah, kita buktikan di kurva penawaran. Tadi semula harganya 300, karena mengalami penurunan sehingga ini 200 ya, menjadi 200, terjadi penurunan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun, yaitu sebanyak 250 dari 400, maka turun
sebesar 150 sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, itu ya. Sampai sini teman-teman paham atau bingung dengan pergeseran kurva penawaran? Ataukah sudah paham? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya akan menjawabnya dengan senang hati. Oke. Dari teman-teman ada yang bertanya? Atau sudah jelas dengan kurva penawaran? Kalau masih bingung, saya jelaskan kembali. Ya, nggak apa-apa. Kita semuanya belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Wow, internetnya lost. Oke, Mbak Fenty ingin diulang kembali. Oke ya. Kita memahami kondisi terlebih dahulu ya, situasinya terlebih dahulu. Nah, di sini pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran. Jika harga barang naik, ya, jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Kita melihat kurva penawaran. Mula-mula harga barangnya itu 300. Ini sebagai patokan ya. Mula-mula harga barangnya 300. Di kurva penawarannya berada di S2. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan itu 400. Nah, karena kondisinya tadi jika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Kita buktikan. Dari harga 300 mengalami kenaikan menjadi 400, maka kenaikannya adalah sebesar 100, dari 300 menjadi 400. Maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Karena kalau kita sebagai penjual, kalau kita sebagai produsen itu akan lebih semangat untuk menghasilkan barang jika harga barang itu mengalami kenaikan. Ini kanan atas, dari kiri bawah nih yang saya tunjuk di sini, kursor di sini ya. Di sini ya, dari kiri bawah, ini kiri berada di bawah, dari kiri bawah ke kanan atas, red, sampai sini. Itu maksudnya dari kiri bawah ke kanan atas. Oh, enggak ada kursor. Oke, Mbak, ini pucuk garis merah yang ada di bawah. Garis merah yang ada di bawah itu kan letaknya di sebelah kiri bawah, di sebelah pojok kiri ya, di S3 ya, S3. Dilihat S3. S3-nya di sini ada pojok bawah merah, bawah berada di pojok. Ya, ini kan berada di kiri. Karena kita patokannya di tengah-tengah yang ada garis putus-putusnya. Ya, berada di tengah-tengah garis putus-putusnya. Ini tengah-tengah. Kemudian ada kurva penawaran S3 yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau kita menggambar itu dari kiri bawah ke kanan atas, diagonal ya. Miring, diagonal miring dari kiri bawah ke kanan atas. Maksudnya itu. Nah, di sini
kurva penawaran akan mengalami pergeseran ke kanan. Nah, iya Mas Anto, yang garis merah itu Mbak Aini. Iya, Mbak Fenty, Mbak Aini ya. Yang garis merahnya ini loh, yang garis merah ada tulisannya S3. S itu maksudnya adalah supply, yang artinya penawaran. Supply, penawaran. Makanya di sini diberikan simbol S. Nah, karena tadi semula harganya 300 menjadi harganya 400, berarti harga barang tadi mengalami kenaikan 100 rupiah. Maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Karena apa? Kalau kita sebagai produsen, kalau kita sebagai penjual, kita akan lebih semangat untuk menjual barang kita apabila harga barangnya itu mengalami kenaikan. Ini Mas Anto kebalik, dari harga barang ke jumlah barang yang ditawarkan, karena yang mempengaruhi adalah harga barang, berpengaruh terhadap jumlah barang. Ya. Oke, Mas Anto di sini kebalik, dari harga barang ke jumlah barang yang ditawarkan. Iya, Mbak Mary benar. Dari harga barang ke jumlah barang yang ditawarkan. Terima kasih Mbak Mary. Karena yang mempengaruhi adalah harga. Makanya di sini kurva penawarannya itu dari kiri bawah ke kanan atas, karena yang berpengaruh adalah harga. Jika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Oke, Mbak Aini sama Princess Fenty sama Mbak Fenty sudah pahamkah? Atau masih bingungkah? Saya coba jelaskan kembali kalau misalnya masih bingung. Nah, ini Bunda Farid mengemukakan pendapatnya karena laris dia produksinya banyak. Iya, karena apa? Karena kalau kita harga barang yang kita jual di pasaran itu mahal, maka akan mempengaruhi kita untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Iya Mbak Fenty, kalau kita berbicara penawaran itu penjual bukan pembeli. Makanya Mbak Fenty tadi bingung konsepnya. Iya Mbak Fenty, kalau kita belajar penawaran itu dari sisi penjual. Kalau kita belajar di permintaan, kita memahami dari sisi pembeli. Nah, maka tadi Mbak Fenty bingung karena tadi memahami konsep yang salah. Nah, sehingga sekarang ini penawaran itu konsepnya adalah penjual. Oke, terima kasih Mbak, ini sudah jelas. Mas Anto bingung nyari sinyal. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, sampai sini berarti semuanya teman-teman paham. Kalau semuanya paham, kita lanjut ke kesepakatan harga. Nah, di sini ada keseimbangan harga. Oke, saya tanya sama teman-teman. Kalau di pasar ya, antara penjual dengan pembeli, teman-teman pernahkah mengadakan tawar-menawar harga? Kalau di pasaran, teman-teman pernahkah? Nah, ini ya, pasti pernah, sering malah. Nah, di sini di pasar itu terjadi tawar-menawar harga antara penjual dengan pembeli. Kalau dari sisi pembeli itu kita menginginkan harga yang lebih murah. Kalau dari sisi penjual kita menginginkan dari
penjual berarti menginginkan harga yang lebih mahal. Kan tidak ketemu ya. Dua-duanya bertolak belakang antara penjual dengan pembeli. Tetapi dengan adanya pembeli itu menginginkan barang, dari penjual menginginkan barangnya terjual, sehingga terjadi tawar-menawar harga. Nah, pembeli menginginkan harga yang lebih murah, penjual menginginkan harga yang lebih mahal. Nah, sehingga dua-duanya antara pembeli dan penjual itu mengadakan tawar-menawar harga. Misalnya, saya contohkan, Mbak, harga jeruk 1 kilo berapa? Misalnya 1 kilo 10.000. Itu yang ditawarkan oleh penjual. Nah, pembeli menawar, lah 1 kilo 8.000 aja Pak, misalnya. Nah, 1 kilo 8.000 itu dari sisi pembeli. Nah, dua-duanya nanti saling tawar-menawar. Oke, penjual menawarkan 1 kilo 9.000 aja Mbak. Nah, pembeli, oke Pak, saya beli 1 kilo 9.000. Nah, kata-kata kesepakatan antara harga penjual dengan harga pembeli terjadi keseimbangan harga. Sehingga yang dimaksud antara kesepakatan harga dari pembeli dan penjual terjadilah yang namanya keseimbangan harga. Oke, sampai sini teman-teman paham dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi? Maksudnya keseimbangan harga, paham ya? Antara penjual dengan pembeli, kalau dua-duanya terjadi kesepakatan, terjadi persetujuan harga, disitulah yang dinamakan keseimbangan harga. Nah, disitu ya. Oke, kita bahas lagi. Nah, harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, kita sering sebutnya kalau bahasa sehari-hari itu harga pasar. Equilibrium price itu tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dengan konsumen. Nah, tadi yang saya sampaikan, keseimbangan harga atau harga keseimbangan sering disebut juga harga pasar, itu kesepakatan harga yang terjadi antara penjual dengan pembeli. Nah, dari proses tawar-menawar tadi, kalau terjadi keseimbangan harga, terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, disitulah yang disebut harga keseimbangan atau harga pasar. Kalau pembeli pesan barang dari penjual dengan tenggang waktu, namanya apa Bu? Ya, tetap di situ nanti ada proses tawar-menawar sampai terjadinya kesepakatan harga. Ya, sama-sama disebut harga pasar. Tetapi itu kan sampai nunggu terjadi kesepakatan. Sepakat. Ya, tetap nanti kalau sudah sepakat itu yang nanti namanya harga pasar. Sebelum terjadi kesepakatan itu belum namanya harga pasar. Berarti kalau belum terjadi harga pasar tetapnya harga jual. Nah, itu Mbak Fatih. Kalau belum terjadi kesepakatan namanya harga jual. Ya. Kalau nanti sudah tawar-menawar harga antara penjual dengan pembeli sudah terjadi kesepakatan, itu namanya harga pasar. Tetapi kalau belum terjadi kesepakatan namanya harga jual. Karena belum dibeli oleh pembeli, baru ditawarkan dari penjual. Oke, sampai sini Mbak Fatih paham? Gimana? Paham Mbak Fatih? Ya, kalau belum terjadi kesepakatan itu masih harga jual, harga yang ditawarkan dari sisi penjual, belum dibeli oleh konsumen, belum dibeli oleh pembeli. Tetapi kalau nanti antara penjual dengan pembeli mengadakan kesepakatan, mengadakan tawar-menawar, sehingga antara penjual dan pembeli itu terjadi kesepakatan, maka di situ dinamakan harga pasar. Oke, Mbak Fatih. Oke, terima kasih teman-teman, paham semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini proses terbentuknya harga pasar.
Iya deh, ini kan Mas Fatih ya, bukan Mbak. Maaf ya, Mas. Dari tadi saya sebutnya Mbak. Konsentrasi menghilang. Oke, di sini proses terbentuknya harga pasar. Keseimbangan harga merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran yang merupakan proses alami mekanisme pasar. Di sini maksudnya keseimbangan harga tadi adalah pertemuan harga ya, pertemuan harga dari penjual dan pembeli yang sama-sama menyepakati harga. Tadi yang saya contohkan, harga 1 kilo jeruk yang ditawarkan dari penjual itu 1 kilonya seharga 10.000, dari sisi pembeli menawarnya seharga 8.000. Akhirnya dari 8.000 dan 10.000 terjadi kesepakatan 9.000. Nah, yang 9.000 itu namanya harga pasar. Nah, itu maksudnya titik pertemuan atau harga pertemuan antara penjual dengan pembeli. Oke. Di sini, harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dengan konsumen. Berarti pertemuan tadi antara permintaan dengan penawaran itu namanya disebut harga keseimbangan atau harga pasar. Oke, sudah selesai sampai sini teman-teman paham atau ada yang ditanyakan? Paham ya, harga keseimbangan atau harga pasar, harga equilibrium price, harga keseimbangan. Oke, semuanya sudah paham. Ini slide terakhir. Slide terakhir pertemuan kedua kita. Yang pertama permintaan, yang kedua penawaran dan harga keseimbangan. Nah, kalau kita belajar permintaan dan penawaran, setiap hari kita mempraktekkan yang namanya harga pasar. Apalagi kita ya, ibu-ibu, wanita-wanita itu seneng kalau kita berbelanja di pasar, karena di situ terjadi proses tawar menawar harga. Ya, Mbak Mary, nawar itu adalah kebiasaannya wanita-wanita atau ibu-ibu di pasar ya. Karena kalau kita belajar penawaran permintaan itu ujung-ujungnya adalah kesepakatan harga. Ngenyang ya, bahasa Jawane ngenyang. Bahasa Indonesianya menawar. Nah, setiap hari kita mempraktekkan harga pasar ya. Untuk memperoleh harga pasar, kita melaluinya dengan tawar menawar. Tawar menawar. Nah, siapa tahu dari teman-teman ada yang berprofesi nih penjual secara online, karena sekarang ini kan yang baru booming-boomingnya adalah jual beli online. Oh iya, Bu Umi. Nah, berhubung hari ini Bu Umi itu baru absen, jadi tidak bisa ini ya, tidak bisa berbicara pengalaman secara langsung. Oke. Kalau dari sisi penjual itu kan menawarkan dengan harga yang tinggi, kalau dari sisi pembeli menginginkan harga yang lebih murah. Nah, kan kalau yang satu menginginkan murah, yang satu menginginkan tinggi, kan kedua-duanya tidak bisa bertemu. Nah, itu ditemukan dengan penawaran atau tawar menawar. Dipertemukan dengan kegiatan tawar menawar. Kalau tawar menawar tadi terjadi kesepakatan, maka disitulah akan memperoleh harga pasar. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Karena ini materi permintaan dan penawaran itu setiap hari kita praktekkan. Setiap hari kita bertemu dengan namanya permintaan dan penawaran, sehingga nanti terbentuklah yang namanya harga pasar, harga kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Oke, teman-teman, sudah pahamkah? Atau ada yang ditanyakan? Tadi Mas Fatih. Mas Fatih. Oke.
Nah, di sini sudah ada warning ya, sudah ada warning tinggal 5 menit. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bertanya mumpung masih ada waktu. Oke, gimana teman-teman? Oh, ya Mbak Cynthia, kalau membicarakan rumus penghitungan tawar-menawar ndak ada ya. Kalau tawar-menawar itu pokoknya intinya kalau antara penjual dengan pembeli sudah terjadi kesepakatan, disitulah terjadi kesepakatan harga atau harga pasar. Jadi tidak membutuhkan rumus. Mbak Cynthia pun kalau misalnya berbelanja di pasar, kalau kedua-duanya sudah sepakat, tidak ada penghitungan dari penawaran. Kalau dari pembeli sudah setuju, dari penjual setuju, disitulah terjadi harga pasar. Misalnya Mbak Cynthia menginginkan 4.000, dari penjual menginginkan 5.000, nah akhirnya terjadi 4.500 misalnya lah. 4.500 itu yang namanya harga pasar. Iya Mas Anto, rumusnya merayu. Betul sekali ya, merayu penjual. Merayu penjual supaya memberikan barangnya itu dengan harga yang murah. Mas Anto pinter banget ya. Dengan rayuan. Apalagi penjualnya Mas Anto, pembelinya Mbak Cynthia atau Mbak Fenty. Wah, dengan kedipan satu kedipan, wah Mas Anto sudah, iya Mbak, saya jual dengan harga yang murah misalnya. Oke, oke itu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup saya cukupkan sekian. Wah, bahasan malam hari ini sangat seru ya. Oh, oke, penawaran elastis nanti kita bahas di materi selanjutnya. Bunda Farid di elastisitas. Nah, elastisitas itu nanti kita berbicara elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya, Bunda Farid. Elastisitas itu nanti kita berbicara di materi yang akan datang. Kalau misalnya sudah paham semua, saya cukupkan malam hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Malam hari ini kelasnya sangat ramai. Kelasnya sangat antusias. Wah, sangat luar biasa. Saya juga ikut semangat. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Minggu depan kita, kalau masih diberi kesempatan, kita bertemu kembali. Selamat istirahat. Teman-teman tetap semangat dalam mencari ilmu dari berbagai mata pelajaran yang berbeda. Oke, terima kasih. Semuanya selamat istirahat. Saya cukupkan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nek ibu misalnya pengen anu nganggo dhuwur podcast, kesewan teng jagungnya mau, tapi udah tahu